Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Yurinjani dari Geologi Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perakiraan dampak pembangunan Kilauea Resort. Outline yang akan dibahas yaitu mengenai proyek Kilauea Resort sendiri, kemudian lokasi proyek Kilauea Resort, kondisi lingkungan di mana Kilauea Resort akan didirikan, dan yang paling terakhir adalah perakiraan dampak dari pembangunan Kilauea Resort ini sendiri. Kilauea Resort akan dibangun di atas tanah dengan luas 500 hektar yang terdiri dari 33 villa dengan 7 villa diantaranya merupakan villa Ocean View, spa, restoran, private beach, hotel dengan 45 kamar, dan fasilitas resort lainnya yang dapat berpotensi meningkatkan beberapa dampak seperti kebutuhan udara yang besar, sampah rumah tangga yang meningkat, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, sesuai dengan Kepmen Amdal nomor 17 tahun 2001 yang menyatakan bahwa pembangunan dan pengembangan bidang pariwisata, dalam hal ini penginapan dengan luas lebih dari 5 hektar dan dampak seperti yang telah disebutkan di atas wajib melakukan Amdal. Kilauea Resort akan dibangun di Desa Hobawawi, Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Daerah ini terletak di dekat pantai dan juga bukit-bukit yang dibatasi oleh bagian utara Kecamatan Waikabubak, Kecamatan Loli, dan Kabupaten Sumba Tengah. Bagian selatan dibatasi oleh Samudra Hindia, bagian barat dibatasi oleh Kecamatan Lamboya, dan bagian timur dibatasi oleh Kabupaten Sumba Tengah. Desa Hobawawi merupakan lokasi yang berada pada iklim tropis dan berhawa sejuk dengan ketinggian 0 hingga 450 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 25 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya, kondisi lingkungan yang ada pada lokasi pembangunan resort tepatnya di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada komponen geofisik kimia di mana Sumba merupakan daerah yang memiliki iklim tropis dengan suhu udara rata-rata berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius. Sumba sendiri didominasi oleh pegunungan Kars. Next, pada komponen biologi, Sumba dikenal sebagai ecoregion, hutan gugur Sumba, dengan fauna yang didominasi oleh burung endemik dengan jumlah lebih dari 200 burung. Kemudian untuk komponen sosiologinya, mata pencaharian utama masyarakat Sumba adalah bertani dan berternak. Sumba sendiri memiliki masyarakat yang sangat berlapis berdasarkan kasta. Kemudian orang Sumba juga masih menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku dari nenek moyang leluhur. Dan yang terakhir untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan yang ada, lingkungan di daerah Sumba sendiri masih terjaga asri karena pemukiman masyarakatnya berada di bukit atau pantai dan bangunan huniannya masih merupakan bangunan tradisional. Selanjutnya penjelasan mengenai perakiraan dampak pada pembangunan Kilauea Resort. Jadi untuk perakiraan dampak sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Tahap awal yang dilakukan dalam pembangunan Kilauea Resort yaitu tahap prakonstruksi, di mana tahap prakonstruksi ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada survei dan sosialisasi kepada masyarakat. Survei dan sosialisasi ke masyarakat ini nantinya juga akan menimbulkan dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu timbulnya keresahan pada masyarakat yang nantinya akan membuat masyarakat memiliki perspektif yang negatif sehingga menimbulkan konflik antar masyarakat. Kemudian dampak positifnya yaitu pengetahuan masyarakat menjadi meningkat dan menghasilkan berbagai macam perspektif pada masyarakat. Setelah survei dan sosialisasi, kemudian dilakukan pengukuran dan pembebasan lahan. Pada pengukuran dan pembebasan lahan, dilakukan alokasi lahan yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana kondisi lahan yang akan dibangun resort tersebut, di mana proses alokasi lahan tersebut nantinya akan menimbulkan dampak negatif berupa keresahan masyarakat. Cara terakhir yang dilakukan dalam tahap prakonstruksi yaitu pemetaan tanah, di mana pemetaan tanah tersendiri memiliki dampak negatif baik untuk alam maupun untuk lingkungan itu sendiri. Dampaknya yaitu hilangnya flora dan fauna yang berada di sekitar lingkungan yang akan dibangun resort tersebut, kemudian hilangnya daerah resapan air dikarenakan adanya alih fungsi lahan menjadi sebuah bangunan yang nantinya akan membuat tanah semakin terkikis. Oke, tahap yang kedua adalah tahap konstruksi atau tahapan pembangunan. Pada tahap konstruksi ini dilakukan 4 cara yaitu perekrutan tenaga kerja, mobilisasi material, aktivitas base camp, dan pembangunan fisik. Yang nantinya cara-cara tersebut akan menimbulkan dampaknya masing-masing. Yang pertama, perekrutan tenaga kerja. Tidak semua masyarakat atau calon tenaga kerja yang mendaftar diterima dalam perusahaan pembangunan resort ini, dikarenakan adanya seleksi.
yang mana nantinya akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak diterima kerja, sehingga akan timbul konflik pada masyarakat itu sendiri. Kemudian mobilisasi material. Dalam langkah mobilisasi material ini nantinya akan memiliki dampak-dampak negatif seperti polusi udara, kemacetan, dan peningkatan kebisingan, di mana polusi udara nantinya menyebabkan penurunan kualitas udara dan pencemaran air. Dan pada kemacetan nantinya akan membuat dampak negatif lain seperti kerusakan jalan, sehingga dampak-dampak negatif tersebut dalam mobilisasi material akan mengakibatkan terganggunya aktivitas dan kesehatan pada masyarakat. Kemudian pada langkah aktivitas base camp. Aktivitas base camp ini digunakan untuk tenaga kerja dalam pembangunan resort tersebut, di mana aktivitas base camp ini memiliki dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yaitu adanya keresahan pada masyarakat yang nantinya akan menimbulkan penurunan keamanan masyarakat dan konflik pada masyarakat itu sendiri. Dampak positifnya yaitu meningkatnya lapangan pekerjaan masyarakat sehingga masyarakat berpeluang membuka suatu usaha. Dan langkah yang terakhir dalam tahap konstruksi yaitu pembangunan fisik atau pembangunan resort tersebut, di mana pembangunan fisik ini akan menimbulkan dampak negatif seperti penumpukan material yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang terakhir adalah tahap pasca konstruksi atau tahap setelah pembangunan. Ada 4 langkah yang dilakukan dalam tahap pasca konstruksi. Yang pertama ada perekrutan tenaga kerja, mobilisasi material, pengelolaan limbah cair dan padat, dan kegiatan operasional resort. Dalam perekrutan tenaga kerja ini nantinya akan dilakukan seleksi sehingga tidak semua pendaftar dapat diterima pada perusahaan resort tersebut, yang nantinya akan menimbulkan keresahan dan kecemburuan masyarakat. Kemudian mobilisasi material juga menimbulkan dampak negatif berupa polusi udara, di mana polusi udara tersebut menimbulkan penurunan kualitas air dan udara sehingga masyarakat menjadi resah dan berakibat kepada penurunan kesehatan masyarakat. Kemudian pada pengelolaan limbah cair dan padat memiliki dampak positif, yaitu limbah cair dan padat tersebut dapat digunakan sebagai pupuk kompos yang nantinya bermanfaat untuk lingkungan dan juga masyarakat. Kemudian langkah yang terakhir yaitu pada kegiatan operasional resort. Kegiatan operasional resort ini memiliki dampak negatif dan juga dampak positif, di mana dampak positifnya yaitu timbulnya banyak kios oleh-oleh yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, yaitu adanya lapangan pekerjaan yang meningkat. Dan untuk dampak negatifnya, yang pertama adanya ketidakseimbangan interaksi sosial sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Dan adanya kemacetan, di mana kemacetan tersebut nantinya akan memberikan dampak negatif lain berupa peningkatan polusi udara dan kebisingan, sehingga masyarakat menjadi resah. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga Kilauea Resort dapat terrealisasikan di tahun 2045. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.